Jagat budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi melakukan penyedotan banjir yang melanda pemukiman warga di wilayah Kelurahan Kartosari, Kecamatan Banyuwangi. Penyedotan banjir itu dilakukan di lingkungan Karang Anom, RT 4 RW 4 pada Selasa pagi. Penyedotan dilakukan karena banjir di lingkungan tersebut belum juga surut lebih dari 12 jam. Kalaksa BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto mengatakan, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Senin sore hingga malam menyebabkan beberapa wilayah terdampak banjir, salah satunya di Kelurahan Kartosari. Akibat hujan tersebut, drainase tidak mampu menampung debit air hujan dan mengakibatkan banjir setinggi kurang lebih 60 cm dan masuk rumah warga. Penyebab utamanya yaitu saluran utama ada pendangkalan, namun serapan air minim karena berada di dataran paling rendah. Banjir menyebabkan ratusan kakak di Kelurahan Kartosari terdampak. BPBD sudah melakukan penanganan banjir sejak semalam. Bahkan logistik seperti roti dan makanan siap saji juga telah terdistribusi untuk warga terdampak. Danang menambahkan BPBD terdapat 3 unit pompa penyedot untuk menyedot genangan. Mudah-mudahan banjir yang ada di lingkungan Karang Anom segera surut sepenuhnya. Usahakan ini kita untuk pembersihan lokasi supaya untuk menjaga kesehatan masyarakat, kemudian untuk besok kita segera lakukan untuk normalisasi dengan swadaya masyarakat, bantuan masyarakat sekitar
insya Allah kita menggunakan 60 orang sehingga nanti tidak terulang banjir yang kedua. Terpantau di lingkungan mana aja yang masih terdampak banjir, Om? Ini di lingkungan RT 4 RW 4 Karanganom yang masih terdampak. Sampai saat ini belum surut, kita usahakan nanti hari ini bisa normal kembali. Kemudian kita bantu masyarakat yang sangat terdampak, terutama untuk yang tempat tidurnya basah, kemudian airnya masuk rumah, kita bantu pembersihan, kemudian kita kasih kebutuhan dasarnya. Oke. Ketua RW 02 Lingkungan Keramat, Kelurahan Kertosari, Farid Junaidi mengatakan kurang lebih ada sekitar 500 kakak di kelurahan setempat yang terdampak. Banjir terjadi sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat setelah hujan dengan intensitas tinggi dan baru surut sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan ada salah satu warga yang sampai mengungsi imbas banjir. Pantauan di lapangan saat ini banjir perlahan surut dan tersisa setinggi mata kaki. Jadi Pak, mulai awal sampai mulai awalnya itu jam 4.30 itu mulai awal hujan, setelah jam 6:30-an gitu sudah menguap tinggi karena tidak memuat drenase itu, Mas. Jadi terutama dari hilirnya lagi itu. Jadi air itu naiknya ke aspal sampai di sana rusak. ketinggian sampai berapa meter? Kurang lebih ya 1 meteran. 1 meteran. Gitu. Tepat ada berapa kakak yang terdampak semalam, Pak? Kurang lebih kalau di wilayah Kertosari sana itu antara 300-an yang di sini. Tapi yang wilayah timur sana, selatan itu ada 200-an, kurang lebih 500-an. 500. Ya. Dan dengan pantau di lingkungan mana ini, Pak? Masih belum surut ini, Pak? Kalau di lingkungan ini yang belum Lingkungan surut di wilayah Karanganom ya? selatan. Selatan dan sana, jam 5 jam 6. Termasuk di Karanganom ini belum surut? Ya, termasuk Karanganom ini. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Seorang warga asal desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, bernama Nur Laili Eka Febrianti, 23 tahun, mengajukan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Anak dari pasangan Musli dan Poniti ini mengajukan pergantian status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Pengajuan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kromosom laki-laki atau kromosom XY. Nur Laili Eka Febrianti telah menjalankan proses sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Senin 17 Februari 2024 kemarin. Hasilnya akan disampaikan pada akhir bulan Februari ini. Orang tua kandung mengatakan jika Nur Laili Eka Febrianti mengaku sejak lahir anak pertamanya itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke laki-laki. Li, panggilan Nur Laili Eka Febrianti tersebut, lebih suka bermain dengan laki-laki. Bahkan saat SD ia sempat pernah menyatakan cinta ke teman perempuannya. Sejak SD bentuk badan dan suaranya juga sudah mirip anak laki-laki. Apalagi saat sudah balik, suaranya lebih besar dan sepenuhnya menjadi suara laki-laki. Namun saat itu dirinya tidak tahu harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya saat kelas 5 SD, Li harus menjalani operasi usus buntu dan dokter memberitahu jika anaknya tidak punya rahim. Meski telah mendapatkan penjelasan tersebut, suami dari Poniti ini mengaku belum berani mengambil langkah apapun. Li pun tetap melanjutkan sekolah sebagai seorang perempuan. Saat SMA, anaknya sempat menerima bully, utamanya terkait suaranya yang cenderung seperti suara laki-laki. Sampai akhirnya pada tahun 2020, tepatnya 3 bulan sebelum masa kelulusan, Li memutuskan untuk berhenti sekolah. Namun keputusan berhenti sekolah ini tidak semata-mata karena bully yang diterima Li. Ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan. Pada awal tahun 2024, Li kembali meminta ketegasan tentang jenis kelaminnya. Akhirnya ia mengajak anaknya periksa ke salah satu klinik. Dan klinik tersebut dirujuk ke dokter urologi di RSUD Belambangan. Hasil pemeriksaan menguatkan bahwa anaknya secara medis memang laki-laki. Namun, proses medis ini belum berhenti di situ. Dari RSUD Belambangan, Li kembali dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di dokter spesialis urologi dan andrologi. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, setidaknya Li sudah diperiksa 6 dokter spesialis urologi dan 4 dokter spesialis andrologi.
Hasil pemeriksaan kromosom pada Lee didapatkan jumlah kromosom 46 XY. Kromosom XY merupakan kromosom laki-laki. Hasil ini semakin menguatkan bahwa Lee memang seorang laki-laki. Hasil pemeriksaan medis inilah yang dijadikan dasar Musli mengajukan pergantian jenis kelamin untuk anaknya. Meski demikian, proses pemeriksaan medis untuk Lee masih belum tuntas. Rencananya, Senin 24 Februari 2025, Lee akan kembali melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan proses yang harus dijalani masih cukup panjang. Cuman yang bikin aku tambah yakin itu Mas, itu ada berita masalah sama di Surabaya. Namanya aku lupa. Pokoknya ada masalah kayak gini di Surabaya, terus istilahnya tak sindir-sindir orang tua, tapi aku tetap nggak direspon sama orang tua waktu itu. Terus habis itu tambah yakinnya lagi ada berita TNI itu. Pemain voli itu ya? Ya, pemain voli itu akhirnya tak buktiin sama orang tua. Ini lo bisa ditindak gitu. Siapa tahu aku juga bisa ditindak gitu. Akhirnya dari situ orang tua nggak jawab, nggak ada reaksi, tapi kemudian ya itu langsung ngomong lagi terus langsung direspon sama. Yang ngajak ke rumah sakit pertama berarti ada aku nggak nyuruh, cuman orang tua ya coba ayo ke dokter itu. Waktu tahu diperiksa ternyata memang kecenderungannya laki-laki, gimana perasaannya atau agak lega Mas, agak lega. Kalau lega banget ya enggak, soalnya kan belum di pengadilan itu. Apa yang bikin lega? Ya udah ada bukti kalau aku memang cowok gitu. Mak, itu mulai lepas jilbab berarti mulai dia? Udah sebelumnya. Waktu periksa itu awal periksa udah nggak pakai. Terus keinginan buat ganti nama itu dari adiknya sendiri apa dari lu? Dari aku. Soalnya kan kalau ganti status otomatis juga ganti nama Mas. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas gitu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa aku ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus.
saya punya kenalan orang spesialis itu, tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. kan operasi mau operasi zebra, tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah seperti ini nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah itu Pak RT, bukan udah sembuh. Tadi tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana ini? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah. bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakhad bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara kembali mengirim putra-putri terbaiknya untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten dan juga Provinsi Jawa Timur. Setidaknya 38 siswa-siswi bersaing bersama ratusan siswa sekolah lain yang digelar di halaman pendopo Kecamatan Genteng, Zona 1. Tak mau ketinggalan, SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur dalam seleksi pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Banyuwangi dan juga Provinsi Jawa Timur kembali menerjunkan siswa-siswi terbaiknya. Setidaknya 38 siswanya ikut bersaing dengan siswa-siswi lain. Salah satu pengasuh Taruna Semadatara, Bribtu Naufal Yoga Fahreza SH menjelaskan, 38 taruna kelas 10 kembali berjuang untuk menjadi pasukan pengibar bendera yang seleksinya di halaman pendopo Kecamatan Genteng. Bahkan hampir tiap tahun para taruna Semadatara selalu mengikuti seleksi ini. Dalam mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera, para taruna sebenarnya tidak banyak persiapan karena baris berbaris setiap hari dilakukan dalam menjalani pendidikan sekolah. Maka dalam seleksi ini, bagi mereka tidak ada kesulitan. Namun diterima atau tidaknya taruna dalam seleksi ini kembali kepada pihak-pihak panitia seleksi. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara dalam pasukan pengibar bendera sudah tidak diragukan lagi, yang mana para tarunanya sudah berulang kali mewakili Banyuwangi untuk menjadi paskibra tingkat provinsi. Selain itu, taruninya atas nama Ayumi Putri Sasaki juga menjadi pembawa baki tingkat nasional di zaman Presiden Joko Widodo. Untuk tahun ini kita membagikan 38 total dari SMA Taruna Bayangkara yang nantinya ikut seleksi di tingkat zona maupun tingkat kabupaten. Nanti ketika sudah lolos di zona, akan ada seleksi lagi di kabupaten. Ya mudah-mudahan harapan kami dari SMA Taruna Bayangkara banyak yang lolos. Tiap tahun menurunkan, kami selalu jadi support sistemnya kabupaten. Jadi menurunkan tahun 2019, terus 2020 sempat COVID, 2021 hingga sekarang. Jadi kurang lebih ya 6 tahun ini tetap akan seperti itu. Untuk yang ikut kelas 1, kelas 10 itu yang ikut. Jadi kalau kita menggunakan dari awal itu 2020 keterima di provinsi, mas kemarin 2020 kan pas kiprahnya lagi off, makanya nggak jadi di provinsi, kabupaten juga nggak jadi. Terus 2021-nya provinsi lagi, 2022-nya nasional. Ayumi Putri Sasaki. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Tumpukan sampah di barat pemakaman umum Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terlihat semakin menumpuk. Ironisnya, selain tak ada himbauan atau larangan yang diberikan oleh pihak terkait, tumpukan sampah ini persis berada di pinggir jalan dan tepi sungai. Seperti inilah gundukan sampah yang berada di barat tempat pemakaman umum Desa Kepundungan, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain merusak pemandangan dan menimbulkan aroma tak sedap, tumpukan sampah ini terlihat semakin hari semakin menumpuk. Mirisnya, selain berada di tepi jalan, tumpukan sampah ini juga berada persis di pinggir sungai. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada sama sekali papan larangan atau himbauan terpampang agar tak membuang sampah sembarangan. Sementara itu, menyikapi hal ini, Kepala Desa Kepundungan saat dikonfirmasi mengatakan sebelumnya pihaknya sudah menurunkan tim untuk meninjau lokasi sampah tersebut. Dan di waktu dekat, ia juga bakal melakukan penanganan sampah dengan bekerja sama dengan pihak Sungai Watch, serta bakal mendirikan papan himbauan agar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Kemarin juga dari pemerintah desa survei ke lokasi terkait sampah yang berada di lingkungan kami. Insya Allah dalam waktu dekat, kemarin sudah kepala dusun, mungkin kita suruh pasang nama di situ untuk dilarang buang sampah di tempat itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan kerjasama dengan Sungai Waks untuk bersama-sama menanggulangi sampah yang ada di Kepundungan. Untuk yang berikutnya, mungkin harapan kami dengan kedua cara itu paling tidak mengurangi lah. Karena kami tahu kemarin juga informasi dari warga itu bukan warga kami sendiri yang buang di situ, karena memang tempat itu berbatasan dengan wilayah desa lain. Tanggulang itu kita mungkin sosialisasikan ke warga kembali
terkait sampah itu. John Iskandar, JTV Banyuwangi. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan persiapan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.ppdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi
mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Baru sehari dilakukan uji coba makan bergizi gratis yang menyasar ribuan siswa di Kota Probolinggo pada hari kedua atau pada hari Selasa pagi. Uji coba makan bergizi dihentikan tanpa ada alasan yang jelas dari Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ribuan siswa di Kota Probolinggo sepertinya terkena prank. Setelah sehari sebelumnya, mereka senang mendapat makanan bergizi gratis. Justru pada hari Selasa ini mereka tidak lagi mendapat jatah makan bergizi gratis. Salah satunya yang dirasakan 330 siswa sekolah dasar negeri Kristen Negaran 3 Kota Probolinggo. Pada hari Selasa ini mereka tidak lagi mendapat makan bergizi gratis. Para siswa menggunakan jam istirahat dengan bermain di halaman sekolah maupun jalan di kantin sekolah. Meskipun adalah hari pertama uji coba makan bergizi gratis, hanya berlauk ayam goreng dan tumis kacang panjang, siswa mengaku meski masakan sederhana, tetapi karena dimakan bersama menjadi terasa nikmat. Siswa kecewa uji coba MBG dihentikan. Mereka mengetahui tidak mendapat jatah makan bergizi gratis melalui pesan WhatsApp pada Senin malam yang dibagi wali kelas masing-masing. Kemarin dapat makan bergizi nggak? Iya. Hari ini, hari Selasa ini dapat nggak? Dapat, berhenti dulu makannya. Nah, apa alasannya, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Padahal pinginnya ada makan gratis nggak? Pingin. Nah ini tadi ya apa bekalnya dibawa dari rumah atau gimana yang tadi? Karena dapat makan ini. Nggak, beli di kantin. Oh, beli di kantin. Harapannya sebagai siswa ada terus apa enggak makan bergizi ini? Ada terus. Alasannya tahu nggak kalau dibatalin? Kalau dihentikan? Nggak tahu. Kata guru tadi ada pemberitaan dari guru nggak? Ada ya, apa ke guru bilangnya? Katanya berhenti dulu. Sampai kapan katanya? Hari ini makan bergizi gratisnya gimana? Dapat nggak? Enggak dapat. Ada pemberitahuan nggak itu dari? Ada. Ayo, siapa yang bilangin? Ayah tadi malam, Bu Susi ngirim di WA. Oh, lewat WA. Iya. Alasannya apa?
Gak tahu Mak, gak baca tadi malam. Cuma dikasih tahu, cuma gak dapat makan gratis lagi. Pengennya kalau sebagai siswa ada nggak makan bergizi nih? Ada. Ada. Iya. Biar hemat ke uang saku. Kalau sekarang makannya gimana nanti ini? Beli di kantin. Beli di kantin. Apa lauknya kalau di kantin? Ada mie sama yang lain-lain. Oke. Kalau kemarin? Kemarin kan dapat makan gratis. Apa itu lauknya? Ayam goreng sama kacang panjang. Terus buahnya? Buahnya semangka. Susunya ada nggak susu? Enggak ada dapat susu kemarin. Nggak ada. Sementara pihak sekolah juga menyayangkan uji coba pembagian MBG tidak dilanjutkan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Seperti apa itu? Untuk hari ini, tadi malam itu ada WA dari mitranya itu bahwa kegiatan MBG itu dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kami pun juga tidak tahu sampai kapan dan tidak tahu alasannya apa. Hanya kami menerima WA, kemudian WA itu kami tindak lanjuti. Gitu. Tapi sebelumnya mitra ini dari mana tidak tahu. Kami tidak tahu. Datangnya ke sini mitra itu kapan Ibu? Ke sekolahan untuk mau mengirim? Kesini hari Jumat. Dari sini itu memberitahu bahwa akan ada MBG itu hari Jumat yang memberitahu kami. Hanya itu aja ya? Hanya itu saja. Terus, kemudian Senin langsung aksi seperti itu, sesi 1, sesi 2 seperti kemarin, dan malamnya langsung ada WA seperti itu. Jam berapa itu WA? Jam 11 malam ya. Jam 11 malam WA-nya. Mungkin kalau harapannya sekolah dan anak-anak sih. Kalau harapannya sekolah nuwun sewu kalau bisa ini dilanjutkan karena anak-anak memang suka seperti itu kemarin itu, dan ini kan memang harapan mereka dari dulu dengan mendengar kita ya di televisi bahwa akan ada makan siang gratis seperti itu. Harapan anak-anak itu lanjut seperti itu. Seperti diketahui pemirsa, total di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo pada hari Senin kemarin, sebanyak 15 lembaga sekolah atau sebanyak 3.004 siswa, mulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas mendapat jatah uji coba makan bergizi gratis. Farid Fahlavi, JTV. Disambar petir rumah seorang warga di Lumajang porak-poranda Selasa pagi. Atap plafon genteng berjatuhan serta sejumlah barang elektronik rusak. Rumah Siswanto, 36 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro, Lumajang rusak akibat tersambar petir. Hampir seluruh bagian plafon rusak porak-poranda serta genting berjatuhan. Bahkan sejumlah bagian sisi dinding rumah Siswanto retak-retak. Beruntung saat kejadian, kondisi rumah dalam keadaan kosong sehingga peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Mulanya petir menyambar pohon kelapa dan pisang di samping rumah korban, hingga menjalar ke meteran listrik, saklar listrik, sejumlah barang elektronik hingga porak-porandakan atap rumah. Di sawah, jadi saya pulang, itu sudah kena petir rumah. Jadi nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Terus di dalam rumah nggak ada waktu kosong. Jadi nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Yang rusak bagian apa saja, Pak? Atap, tembok, genteng. Alat-alat elektronik juga ya? Ya, elektronik juga rusak. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Yongki Nugroho, JTV. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau.
juga melayani penjualan list figuran, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Pavon, Banyuwangi, Galeri PVC Serono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan mozat hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal, penting sih rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita supaya rokok ilegal. Kita ingin rokok ilegal, tahu juga.
Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu ketarbekan kita. Aku pikir si pajak itu mau bisa bangun jembatan, rumah sakit. Oh ketiga Pak? Iya. Ada hubungi nggak Pak? Oh enggak, makanya itu macam-macam. Macam mereka rokok legal terus, misalnya rokok legal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Kira rokok legal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Hai guys, untuk kamu yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya ke Jepang, segeralah bergabung dengan Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakko, lembaga pelatihan bahasa Jepang terpercaya yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak November 2009. LPK Nusantara Gakko beralamat di Jalan Lestari, Kebonsari, RT 03, RW 03, Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan akte notaris, perizinan berusaha berbasis resiko, nomor, akreditasi nomor, izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri, SO, persyaratan program magang IM Jepang. Sedangkan persyaratan untuk program magang swasta, program Tokutei Gino atau TG. Persyaratan, informasi pendaftaran. LPK Nusantara Gakko membuka kelas pelatihan mulai kelas BAB dasar, kelas N5, kelas dasar dan kelas N4. Ayo segeralah bergabung bersama LPK Nusantara Gakko, Celuring, Banyuwangi. Terbukti telah memberangkatkan ribuan tenaga kerja ke Jepang. Hajime Maste, watashi wa Furendi Urastio Tomoshimasu. Higashi Jawa no Banyuwangi karakimashita. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Saya memilih LPK Nusantara Gakko ini karena memiliki izin yang lengkap dan memiliki izin penempatan yaitu sending organization. Selain itu, lembaga ini juga memiliki sarana prasarana yang sangat bagus, contohnya asrama bagi cewek maupun cowok yang dari luar kota, serta salah satu lembaga pelatihan bahasa Jepang yang terpercaya di Jawa Timur. Hajime Maste, watashi wa Indah Arina Putori Tomoshimasu. Higashi Jawa no Jemberu karakimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Alasan saya memilih LPK Nusantara Gakko Banyuwangi karena mengedepankan pendidikan yang berbasis religi dan etika, lembaga yang sudah terpercaya karena telah membantu memberangkatkan lebih dari 1.000 peserta ke negara Jepang. DPRD Jember resmi membentuk panitia khusus atau Pansus Non-ASN. Setelah dibentuk, Pansus langsung tancap gas mencari solusi soal upah ribuan tenaga non-ASN yang nasibnya belum jelas. Pembentukan Pansus Non-ASN diresmikan dalam rangka paripurna internal DPRD Jember Senin kemarin. Pembentukan Pansus Non-ASN ini dilatar belakangi nasib ribuan pegawai honorer yang belum menemui kejelasan. Tak kurang dari 2.204 tenaga non-ASN terkena imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sehingga terancam tak terima gaji atau bahkan dirumahkan. Persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini juga berdampak pada kekosongan posisi pekerja di sejumlah sektor publik, mulai dari kebersihan hingga keamanan berlalu lintas. Sebelumnya, ratusan tenaga honorer wadul ke DPRD Jember meminta bantuan akan kejelasan nasib kepegawaian dan gaji yang tertunggak sejak awal Januari lalu. Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Ahsan menjelaskan, persoalan non-ASN di Jember tidak dapat diselesaikan dengan mudah.
Pansus akan menggali informasi dan mengkaji secara mendalam untuk menemukan formasi yang paling efektif dan efisien mengatasi masalah nasib ribuan honorer non-ASN di Kabupaten Jember. Langkah-langkah berikutnya yaitu Pansus otomatis ke depan akan mencari informasi-informasi yang benar-benar secara detail untuk membuatkan formulasi solusi agar non-ASN ini ke depan bisa tercakup dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Wakil Ketua Pansus Non-ASN DPRD Jember, Tabroni, mengatakan untuk langkah awal, pihaknya akan memanggil perwakilan masing-masing OPD untuk melakukan klarifikasi dan mencari solusi agar honor tenaga non-ASN dapat segera dicairkan. Di dalam pertemuan pertama, setelah nanti kawan-kawan menyampaikan pikiran pendapatnya, tentu kita minta langkah pertama kita akan mengundang, pasti memanggil ya Pemkab Jember agar kita minta kepastian agar BRSK bisa mencairkan atau mengeksekusi anggaran sebagaimana kabupaten lain bisa melakukan hal tersebut. Jadi di dalam rangka hal tersebut segera mungkin ya, kita nanti akan mengagendakan kapan bisa dilakukan rapat perdana pansus. Minimal paling lambat Senin depan. Usai resmi dibentuk, Pansus Non-ASN DPRD Jember rencananya akan bekerja secara efektif mulai hari Senin pekan depan. Lutfi Korohman, JTV. Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap bocah berusia 7 tahun di Kecamatan Silo, Jember beberapa waktu lalu mulai terungkap. Setelah diperiksa, pelaku mengaku tega membunuh korban dengan cara keji lantaran jengkel karena sering diejek korban. Polisi masih menyelidiki tentang kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus ini. Polisi telah menetapkan kekasih ibu korban sebagai tersangka pembunuhan seorang bocah berusia 7 tahun bernama Muhammad Fatan Al-Farisi, warga Dusun Sumber Pakem, Desa Kecamatan Silo, Jember, yang ditemukan tewas dengan kondisi tubuh mengenaskan. Menurut keterangan polisi, tersangka mengaku membunuh korban karena merasa jengkel sering diejek oleh korban. Tersangka juga mengaku memukul bagian dada korban secara berulang-ulang hingga meninggal dunia. Setelah membunuh korban, tersangka menekuk tubuh korban dan memasukkannya ke dalam karung, kemudian menguburnya di tengah kebun kopi dengan kedalaman sekitar 50 cm. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi, yaitu ayah kandung dan kakek korban, untuk mengungkap motif pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Anggariatma, menjelaskan bahwa tersangka mengaku jengkel karena sering diejek oleh korban. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, lalu sudah kami lakukan pemeriksaan, tambah pemeriksaan kedua orang ke bapak ayah kandung korban dan juga kakek korban. Lalu untuk pelapor saat ini masih kami menunggu untuk kondisinya baik dulu baru bisa kami ambilkan keterangan. Untuk motif mungkin sudah bisa disimpulkan? Untuk keterangan awal tapi masih perlu kami dalami dari keterangan tersangka. Tersangka mengaku jengkel pada korban karena sering mengejek korban. Itu masih didalami atau bagaimana? Masih kami dalami lagi untuk motifnya. Saat ini polisi masih terus mendalami motif secara komprehensif karena pengakuan tersangka masih terus berubah-ubah. Lutfi Korohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak
kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.